Kabarnya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa bincang bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Bincang hikmah ya. Ya, bincang hikmah bersama dengan saya ya. Alhamdulillah banyak sekali ya dari Belitung Timur hadir ya, alhamdulillah. Kemudian dari mana lagi ini ya? Dari Toraja, subhanallah ya. Masya Allah berasa di CWMR ya. Ya ini untuk merawat hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah titip kepada kita ya. Oke, eh, Norma BM Ngabreng Magnet Rezeki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Solicen, Masya Allah, alhamdulillah berkah buat Lampung. Oke, senang sekali bisa jumpa dengan teman-teman semuanya ya. Hari ini insya Allah merupakan hari yang indah ya. Hari Rabu tanggal 3 Juni, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat insya Allah. Dan backsoundnya keren ya, Bu Sulfi ya, alhamdulillah. Dari Ponorogo hadir, Masya Allah ya. Alhamdulillah jauh-jauh semua ini ya. Tadi saya juga lihat ada beberapa kawan-kawan kita daripada Malaysia ya. Daripada Malaysia juga hadir ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dari Nur Vivi, dari Tarakan Kaltara ya. Yuni Astuti, waalaikumsalam ya. Bu Samsidar ya. Selamat datang ya semuanya. Oke, baik. Ya. Insya Allah kita akan sama-sama berbincang-bincang ya pada kesempatan kali ini. Dan ini akan jadi sebenarnya sekarang uji coba sih ya. Gimana rasanya kalau seandainya kita berbincang-bincang di kesempatan kita pada kesempatan kali ini ya. Dan ini kita akan namakannya bincang hikmah ya. Oh, dari Akbar Bulukumba Makassar ya. Kemudian banyak sekali hadir, alhamdulillah sudah 300 orang ya. Komunitas Istiqomah Berzikir. Oh, subhanallah, Istiqomah Berzikir ya. Pak Nas, nanti di ujung acara mohon doanya untuk kesembuhan dari saya yang sudah 5 tahun sakit mah dan hipertensi. Insya Allah kita doakan sama-sama ya. Jangan akhir, sekarang aja ya. Kita bacakan Al-Fatihah buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang kurang sehat ya. Juga kita doakan semoga teman-teman semua yang sekarang sedang berbaring, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menikmati ujiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan melaluinya. Ya, juga kita kirimkan suratul Fatihah ini buat orang tua kita, ayah dan bunda kita, juga kepada para pemimpin bangsa kita yang sekarang sedang menghadapi COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan ya dalam menghadapi COVID-19 ini dengan baik. Dan juga semoga ya Al-Fatihah ini juga terkirim kepada para ulama-ulama kita ya. Coba sebutkan nama guru-gurunya ya, coba bayangkan nama gurunya ya. Coba lihat ya dalam hati, hadirkan nama guru kita ya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka ya. Dan mudah-mudahan ini juga terkirim buat istri kita, suami kita, anak-anak kita semuanya insya Allah. Semoga berada dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah banyak yang kangen ya dengan Ramadan ya. Masya Allah jadi keingetan Ramadan ya. Itu yang disebut sebagai positive deep anchor atau jangkar positif yang dalam, sehingga akhirnya kita dengan hanya membacakan atau mendengarkan sebuah lagu aja itu udah langsung memorinya semua teringat gitu ya. Ya, Masya Allah terkirim. Amin, 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 amin ya.
Kemudian Hari Agustiawan, selamat datang semuanya. Oke. Pada kesempatan kali ini ya kita akan bagi beberapa segmen ya. Dan mohon maaf ya, ini baru pertama kali ya, saya juga deg-degan ya. Deg-degannya karena baru pertama. Jadi setiap yang pertama itu selalu mendebarkan ya. Dan ini kita akan budayakan setiap hari Ahad ya. Ahad, Rabu dan Jumat ya. Jadi ini sekarang hari Rabu, kita mulai aja langsung ya. Mestinya dimulainya hari Ahad ya, tapi kita mulainya hari oh, ini ada yang dari Malaysia nih ya. Saya masukkan dulu. Nah, ini dia ya. Norti Sirin daripada Malaysia, Sabah ya, COMR terbaik ya. COMR ini Camp Online Magnet Rezeki. Nah, jadi insya Allah kita akan mengisi YouTube saya ya, YouTube Magnet Rezeki ini dengan kita berbincang-bincang setiap seminggu 3 kali ya. Dan kita akan topiknya bisa jadi macam-macam ya. Teman-teman kalau seandainya ada yang ingin menyampaikan topik ya, juga ingin mengusulkan sesuatu, usulkan aja ya. Insya Allah nanti kita bisa jadi malah ngalor ngidul ya kemana-mana ya. Kita membicarakan apa yang kita mau bicarakan lah gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya ingin, saya ada beberapa segmen ya. Segmen yang pertama adalah kita bicarakan tentang hikmah ya, hikmah apa yang kita bisa dapatkan dalam bulan Syawal ini ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim, kullu amin wa antum bi khair, Id mubarak ya. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal yang diterima, dan saya mohon maaf kalau seandainya dalam interaksi beberapa waktu ini ya ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian sekarang sudah mulai masuk bulan Syawal. Bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan ya. Maka yang harusnya ada adalah kita amal ibadah kita meningkat dibandingkan dengan, tentunya kalau mau dibandingkan dengan Ramadan nggak akan pernah bisa ya kita bandingkan. Tapi kita bandingkannya dengan apa? Kita bandingkannya dengan sebelum Ramadan ya. Apakah bulan sebelum Ramadan yaitu Sya'ban, Rajab, Sya'ban, kemudian sekarang ini bulan Syawal, apakah amal ibadah kita itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan di bulan Rajab dan Sya'ban? Semoga, mudah-mudahan, insya Allah ya, insya Allah. Dan karena kaitannya dengan bulan Syawal itulah akhirnya saya kemarin menyampaikan satu hikmah yang saya sampaikan di Telegram ya, yang isinya seperti ini. Nah, kita akan bahas ya tentang hikmah ini gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Ini untuk memudahkan kita dalam kaitannya dengan bagaimana sih caranya kita berinteraksi dengan manusia. Kadang-kadang kan kita dengan manusia itu kok nggak gampang banget gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang kita nggak bisa selesaikan gitu dengan manusia gitu ya. Kayaknya kok nggak beres-beres gitu urusan kita dengan manusia ini gitu kan. Nah, di mata manusia, seandainya kita bisa menikmati quote ini dengan baik ya, bahkan menjiwainya ya, kemudian bahkan dilatih ya. Karena gini, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutup banyak kebaikan ya. Di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Tapi di sisi Allah itu satu kebaikan itu menghapus banyak sekali kesalahan dan dosa. Nanti kita akan bacakan hadisnya ya. Dilatih ya. Karena gini, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutup banyak kebaikan ya. Sorry. Di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi. Oke. Ada yang masuk, Bunda Ucu. Ya, jadi di mata manusia
Satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Ya, jadi ketika kita melihat, eee, ya saya mau contohin seseorang nggak enak ya. Jadi ketika kita melihat ada seorang, katakanlah seorang public figure begitu ya. Public figure ini seorang yang sangat baik ya. Sepanjang kita mengenalnya memang bagus banget gitu. Tapi ada satu kejadian ya, satu kejadian yang membuat dia eh, nggak bagus di mata kita gitu ya. Apa yang terjadi? Seluruh kebaikannya di masa yang lalu itu hilang, hapus, sirna ya. Hanya dengan satu eh, kesalahan ya, satu kesalahan. Itulah biasanya kita di mata manusia ya. Sedangkan di sisi Allah itu satu kebaikan itu bisa menghapus banyak kesalahan dan dosa. Bisa jadi dengan Ramadan yang kita lakukan ya, dengan bulan suci Ramadan yang kita lakukan kemarin itu, lalu kemudian Allah ridho, itu bisa jadi Allah menutupi semua ketidakbaikan kita ya. Allah menutupi semua ketidakbaikan kita, Masya Allah ya, hanya dengan satu kebaikan yang kita lakukan di satu malam di bulan suci Ramadan misalnya ya. Kemudian Allah berkenan memberikan Lailatul Qadarnya untuk kita. Maka apa kata Allah ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Nah, indah sekali kalau seandainya kita bisa berlatih ya. Berlatihlah melihat manusia. Berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Seandainya kita mampu melihat manusia dengan cara Allah melihat kita ya, rasanya akan banyak sekali persoalan yang selesai ya. Dan kita nggak usah menuntut orang lain untuk melakukannya. Kita tuntut diri kita sendiri aja dulu. Nah, maka bincang hikmah kita kali ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa melihat ya, melihat kebaikan-kebaikan manusia. Satu kebaikan manusia ya, itu bisa menutupi semua ketidakbaikannya ya. Uh, untuk memudahkan ya, gimana Pak Nas contohnya? Contohnya begini ya. Saya dalam training online Magnet Rezeki itu kadang-kadang ada yang bertanya tentang orang tuanya gitu ya. Pak Nas, orang tua saya begini gitu kan. Dan yang diceritakan tuh yang nggak bagusnya gitu. Ya, diceritakan hal-hal yang nggak bagus dari orang tuanya gitu. Terkadang saya jawabnya juga ya teriris begitu ya. Gimana nggak teriris? Kebaikan orang tua itu kan banyak banget sebenarnya gitu ya. Kebaikan orang tua tuh banyak banget. Tapi kita sebagai seorang anak yang sering kali terjadi apa? Kita kebaikan orang tua kita itu tertutup dengan ketidakbaikan yang kita pandang gitu. Kita pandang dia nggak baik gitu. Lalu kemudian akhirnya ya kebaikan orang tua kita itu jadi seperti sirna. Dan akhirnya kita fokus aja dengan yang nggak bagusnya dari orang tua kita. Maka saya kalau untuk orang tua ya, saya seringkali tadi juga ketika anak saya ngelihat ini gitu kan, di mata manusia satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan, sedangkan di sisi Allah satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Kemudian anak saya bertanya gitu ya, uh, maksudnya gimana Bi? Ya akhirnya saya sampaikan tentang hubungan kita dengan orang tua kita gitu kan. Nah orang tua kita tuh satu aja kebaikannya, itu menutupi semua ketidakbaikannya. Satu kebaikan orang tua kita. Apa kebaikan orang tua kita? Kebaikan orang tua kita adalah melahirkan kita, ya. Hanya dengan satu kebaikan itu, kebaikan melahirkan kita. Maka akhirnya kita punya apa? Kita punya peluang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu kebaikannya. Katakanlah misalnya orang tua kita nggak bagus banget gitu. Orang tua kita nggak bagus banget. Lalu kemudian ya ya mungkin orang tua kita mabuk-mabukan ya. Hai Dede. Orang tua kita mabuk-mabukan ya, kemudian misalnya ayah kita katakan misalnya begitu ya. Kemudian cerai dengan istri ya, dengan ibu kita. Ini depan saya anak saya ya. Jadi ini ruangan kantor saya itu ada kaca gitu. Kacanya ke ruang tamu gitu, ke ruang keluarga. Jadi saya bisa ngelihat mereka bisa ngelihat saya gitu ya. Jadi kadang-kadang anak saya tuh ngedada-dada ke saya. Nah, jadi ya kebaikan orang tua kita satu itu ya, itu sebenarnya cukup untuk kita akhirnya udah nggak bisa lagi melihat ketidakbaikan gitu kan dalam orang tua kita. Sehingga akhirnya
Bagaimana sih kita kalau seandainya melihat ada seorang yang sangat kita kagumi gitu. Itu tuh kayak yang nggak bagusnya tuh ketutup semua gitu, ya. Ibarat gelapnya malam gitu, ketika datang matahari, ya udah nggak ada lagi tuh gelapnya malam. Ya. Kita udah nggak inget lagi gitu, ada malam gitu, bahwa kita udah nggak merasakan gitu ya. Coba bayangkan teman-teman semuanya ya, alam semesta ini kan gelap gulita gitu. Alam semesta tuh gelap gulita. Tapi hanya dengan kehadiran satu matahari, kita udah nggak inget gitu loh, bahwa sebenarnya hakikatnya alam semesta itu gelap. Cuma kita tuh hakikatnya alam semesta apa? Terang kan gitu. Kita tuh pengennya hidupnya terang gitu. Kalau malam tuh kayak bukan kayak kita berpindah alam gitu loh, ya. Karena kita sepanjang siang itu lebih banyak waktu kita untuk melihat matahari dibandingkan dengan, ya terutama kita yang ada di Khatulistiwa inilah. Tapi subhanallah, satu matahari itu membuat kita terlupakan bahwa alam semesta kita tuh gelap gulita gitu. Nah, seandainya kita mampu melihat itu di hadapan manusia gitu ya. Dan kita mulai dari melihat orang tua kita ya. Melihat orang tua kita bahwa dengan dia melahirkan kita, mendidik kita sampai kemudian akhirnya kita seperti ini, katakanlah seandainya gitu orang tua kita tuh nggak mendidik kita gitu. Maka ya satu itu aja jasanya ya, melahirkan kita. Kemudian juga misalnya ini bisa kita pakai untuk hubungan suami istri gitu ya. Untuk hubungan suami istri. Kadang-kadang tuh kita ngelihat suami kita gitu kan. Pak Ustadz gitu kan. Gemes banget tuh sama suami saya. Udahlah main game apa segala macam gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya gitu ya. Kita tuh nggak bisa melihat kebaikan suami. Maka dalam tulisan saya berjudul Suami dan Keridhoannya ya. Itu saya tulis tentang perannya suami, satu aja perannya suami ya, yang paling besar gitu. Jangan ambil yang biasa aja, yang paling besar. Apa sih peran suami yang paling besar? Ya memberikan kesempatan ya seorang istri punya ya kunci surga. Dan itu udah cukup gitu. Udah cukup untuk mengatakan bahwa suami itu adalah segala-galanya begitu ya. Suami adalah ya segala-galanya karena kunci surga gitu kan. Seandainya sang suami ridho ya. Seandainya suami itu ridho, makanya kejar gitu. Kejar ridhonya suami. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya, orang tua adalah perwakilan Allah ya. Dalam hal penciptaan kita oleh Allah, itu yang pernah saya baca dari guru saya. Yes, benar juga ya. Karena makanya kenapa ada ridho ridhollah bil ridhol walidain, ridhonya Allah dengan ridhonya orang tua ya. Nah, ini kita coba ya, alhamdulillah siap belajar, sip ya. Menyimak ya. Siap hadir. Nah, kalau seandainya kita mampu ya, kita belajar gitu kan, melakukan hal ini terus-menerus, setiap hari kita latihan gitu ya, untuk selalu mengatakan bahwa kebaikannya dia terlalu banyak gitu kan, lebih banyak daripada apa yang ya bisa saya lihat sekarang gitu ya. Di mata manusia ya, satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Tapi di sisi Allah satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Nah, maka berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Nah, saya ingin mempermudah dengan satu hadis ya. Ya, yuk kita kaji dengan satu hadis. Dan ini ya, saya lagi mengkaji hadis ini sama anak-anak saya gitu kan, ya. Saya lagi mengkaji hadis tentang mujahadah ya. Yuk kita bahas tentang hadis yang berkaitan dengan mujahadah ya. Nah, ini hadis ada di kumpulan kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini babnya bab 11 ya, babnya bab 11. Mohon maaf ya, ini saya lagi uji coba pakai ini apakah enak apa enggak gitu ya. Kalau kemarin waktu di COMR cuma ditaruh di meja aja gitu. Supaya kelihatan kayak podcastan beneran gitu loh. Tapi nggak ngerti nih ya. Kayaknya yang nggak harus beli yang bagusan kayaknya nih ininya apa gagangnya. Yuk sama-sama kita pelajari dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Walladzina jahadu ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang berjihad, ya, bersungguh-sungguh. Di sini ya kaitannya dengan berjihad di sini bukan berjihad perang ya, tapi berjihad bersungguh-sungguh ya. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang yang kita perlu cari ya, nih di sini fina ini ya kaitannya dengan keridhaan kami ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami. Lanahdiyannahum ya, benar-benar akan kami tunjukkan ya. Akan kami lanahdiyannahum, akan diberikan hidayah. Jadi ini asal katanya adalah asal kata hidayah ya. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Yang kita minta apa sih? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, di sini ya ada syarat ya. Ada syarat orang-orang yang mau ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Kan kita minta kepada Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ayat ini berkaitan dengan syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jahadu, bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang seperti itu Allah akan tunjukkan lanahdiyannahum subulana. Nah, ini ada kata kunci di sini ya. Apa yang disungguh-sungguhkan ya? Wa innallaha lama'al muhsinin ya. Bersungguh-sungguhlah untuk ini ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang berbuat baik ya. Bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berbuat. Jadi kalau seandainya Pak Nas, saya tuh ya dalam Islam tuh apa sih? Islam tuh sederhana sebenarnya. Madza anzala rabbukum dalam surat Al-Anfal surat An-Nahl ya ayat 30. Madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Allah ya? Qalu khaira. Katakan yang diturunkan Allah itu untuk berbuat baik, ya. Khair atau ihsan, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya term ihsan, ya, berbuat baik. Nah, bersungguh-sungguh seperti yang tadi saya sampaikan dalam kalimat hikmah kita hari ini, ya. Ini kalimat hikmah yang harus kita latih, yaitu berlatihlah untuk melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Ini bisa jadi adalah cara ihsan ya, cara kita untuk menjadi orang yang berbuat baik ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya disebutkan juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ya. Nah, di sini yang diyakini itu apa? Yang diyakini dalam tafsir disebutkan ajal, tapi juga disebutkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang kesungguhan, ya, kesungguhan. Ini kita akan hubungkan antara ya nilai-nilai kesungguhan, ya, nilai-nilai kesungguhan dengan nilai-nilai ini nilai-nilai kesungguhan dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akan hubungkan ini menjadi hikmah kita pada kesempatan sore hari ini, ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa orang yang beramal dengan ya walaupun sebesar zarrah kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya, ya. Mereka akan melihat balasannya. Nah, maka kita nggak usah khawatir dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang kan gini ya, kita berpikir kita mau berbuat baik, tapi orang lain sekitar kita itu nggak berbuat baik gitu. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya. Orang lain mah orang lain gitu. Kita mah yang berbuat baik ya kita berbuat baik gitu. Ilmu kita adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita berusaha dan fokus berbuat baik untuk diri kita sendiri gitu. Ya. Kaitannya dengan orang lain ya urusan dia adalah urusan dia dengan Allah ya. Saya teringat dengan satu kisah tentang Imam Ahmad yang beliau itu di penjara bolak-balik gitu kan, di penjara bolak-balik. Terus kemudian sama seorang khilafah gitu, seorang khalifah. Nah, khalifah ini tiba-tiba pada saat di satu masa khalifah itu mengajak perang gitu, karena memang pada saat itu diserang gitu tempat itu. Kemudian pada saat diajak berperang, yang pertama kali menandatangani surat untuk ikut berperang adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh,
Bukankah dia adalah orang yang selalu memenjarakan kamu gitu? Apa kata Syekh Imam Ahmad ini? Urusan dia memenjarakan aku adalah urusan dia dengan Allah. Sementara urusan aku berjihad adalah urusan aku dengan Allah. Nggak ada urusan. Jadi kalau kita mau berbuat baik gitu ya, bersungguh-sungguh untuk berbuat baik ini, ya udah nggak usah ngeliatin orang lain gitu. Nggak usah ngeliat orang lain, saya akan berbuat baik kalau dia berbuat baik pada saya. Nggak ada hubungannya gitu. Berbuat baik emang dia yang balas perbuatan baik kita kan enggak ya. Maka yuk sama-sama kita fokus aja gitu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ya. Kemudian ya, nah di sini ada wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik ya. Sebutlah nama Tuhanmu ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, di sini ya ini kan untuk mengingat Allah nih ya. Dan kita hubungkan lagi dengan apa namanya? Dengan quote yang kita tadi ya, berarti melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Artinya kan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi hanya dengan melihat manusia dengan cara Allah melihat kita, itu bisa disebut sebagai salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat 28 ayat 77 ya. Kita lihat dulu. Sambil kita lihat 28 ya. Ayat ya ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah ya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Nah, ini ada kata-kata ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh coba ya. Jadi ini ada ayatnya. Jadi quote yang tadi itu ada ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu luar biasa sekali gitu ya. Ya, nih saya coba masukkan supaya gimana cara screenshot? Oh, dari sini. Ya. Nah, ini ya. Wa ahsin ya kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah ya kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Itu kayak mustahil loh, ya. Ini kayak mustahil loh untuk diwujudkan itu loh, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Berbuat baiklah sebagaimana kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini tinggi sekali loh sebenarnya gitu ya. Kalau kita tahu benar-benar gitu ya. Betapa Allah telah berbuat baik kepada kita kan. Ngasih napas, ngasih jiwa, ngasih nyawa, ngasih ya bunyi tat cekrek. Siap. Nanti saya kecilin ya. Ini belum di ini apa biasa dipegang anak saya. Nah, jadi ya Allah udah ngasih jiwa, ngasih nyawa, ngasih darah, ngasih jantung, terus kemudian kita disuruh berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Coba itu. Gimana bisa gitu? Orang lain kan nggak terlalu banyak jasanya buat kita gitu. Orang lain nggak terlalu banyak jasanya buat kita. Kenapa juga kita harus berbuat baik sebagaimana Allah yang punya jasa terlalu banyak untuk kita gitu. Tapi subhanallah, ini perintah ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya, Masya Allah. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Sebutlah nama Tuhanmu dan sebut inilah dengan penuh ketekunan ya. Wadhkurisma rabbika, kalau seandainya berbuat baik kepada manusia itu menjadi sebuah jalan kita untuk berbuat baik, maka Allah ingin agar kita ya melakukannya dengan penuh ketekunan. Oke? Kemudian nah di sini ya ayatnya adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya. Tajiduhu indallah. Apapun kebaikan ya,
Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Jadi ketika kita berbuat baik pada diri kita, kepada orang lain gitu, ya, itu fokus saja bahwa Allah itu akan balas dengan khaira huwa khaira wa a'zama ajra. Sudahlah baik, bukan cuma sekedar baik, tapi Allah itu akan ngasih yang a'zam gitu. A'zama ajra. Balasan yang paling bagus gitu. Yang paling bagus itu yang Allah akan kasih kepada kita. Jadi kita cuma khair satu ya. Nih kalau kita bicara tentang bagaimana cara ngebaca ayat gitu. Allah cuma Muhammad tuqaddimu li anfusikum min khair ya. Kita cuma melakukan satu nih kan. Khair ya. Tajiduhu indallah huwa khair, dibalas Allah dengan khair wa a'zam ajra. Jadi kita melakukannya satu, Allah tuh melakukannya dengan khair dan a'zam gitu. A'zama ajra, Masya Allah ya. Maka ya udah kita fokus aja berbuat baik ya. Kemudian di sini apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, nggak usah juga kita mengharap kebaikan dari orang lain. Ya, udah gitu ya, fokus aja gitu. Nah ini ada berbuat baiklah kepada manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bentar, Pak Ustadz, antum bisa nggak Pak Ustadz telepon Pak Ustadz? Sebab antum ada perlu. Ana kali. Pak Ustadz, Ana bisa nggak telepon antum gitu. Ya udah kita doain dah ya, kita doain nih. Kalau misal bicara telepon mah ya kita doain dulu dah ya, insya Allah. Alhamdulillah ya dapat ilmu baru lagi. Yuk ya, seandainya kita bisa terus dapetin ilmu baru setiap hari, Masya Allah. Pondok Indah hadir, waduh, alhamdulillah ya. Dari Pondok Indah. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada satu hadis ya yang mudah-mudahan jadi hikmah buat kita ya. Saya bacakan pelan-pelan ya, mohon maaf kalau nggak tepat nanti pembacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Jadi innallaha ta'ala qala berarti ya ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang lebih tinggi derajatnya. Sangat tinggi derajat itu salah satunya adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, ini saya mau kasih ya. Man adali waliyan ya, faqad adzantuhu bil harbi. Kita langsung aja bahas kalimatnya ya. Ini bahasanya nih. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, ya, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu. Siapa kekasih Allah? Oke, banyak ciri-cirinya. Oke, katakan misalnya begini. Tahu nggak kita ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu, adakah di antara mereka yang kekasih Allah? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada orang yang merupakan kekasih Allah gitu. Bisa jadi kekasih Allah itu seorang penyapu di jalan. Bisa jadi kekasih Allah itu adalah seorang supir angkot. Bisa jadi seorang kekasih Allah itu sekarang lagi jadi presiden Indonesia. Bisa jadi kekasih Allah itu ibu kita sendiri. Bisa jadi kekasih Allah itu adalah suami kita. Bisa jadi kekasih Allah itu anak kita. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu siapa yang jadi kekasih Allah itu kan Masya Allah. Kekasih Allah itu tersembunyi. Kita nggak pernah tahu. Maka akhirnya coba berpikir begini. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan dia adalah kekasih Allah. Itu. Sehingga akhirnya ketika kita menyakiti manusia, itu tuh seakan-akan kita langsung berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, ini ada yang tanya nih yang bagus nih, saya mau masukin. Pak Nas, bukunya bagus, boleh nggak belajar sambil baca bukunya? Boleh banget, ya, boleh banget.
Ini bukunya adalah buku hadis, kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, ini nggak kelihatan ya. Kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, karangan Imam Nawawi. Ini kitabnya kitab yang sangat masyhur, ya, sangat masyhur, ya, dan bagus banget, ya. Kita akan mengambil hikmah itu dari kitab ini terus, ya. Jadi memang bagus banget kalau seandainya Anda punya, ya, sehingga nanti saya akan bilang gitu kan. Kali ini kita, ya, sebentar ya. Kali ini kita akan bahas tentang babnya bab sekian, halaman sekian. Oh, bagus banget. Versinya bisa macam-macam, ya. Versinya bisa macam-macam. Ini saya yang terbitannya terbitan Al-I'tisam. Ini buku lama saya. Udah lama banget gitu kan, dan saya tuh sangat mencintai Riyadhus Shalihin ini, ya. Dan saya banyak dapat hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini dibahas di majelis-majelis di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada kelas-kelas membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan insya Allah nanti kita bincang hikmahnya ini, kurikulumnya adalah kita ambil dari buku ini. Maaf kalau anak saya suaranya kedengerannya. Nah, jadi barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Nah, kan kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi kekasihnya Allah. Siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah, ya? Jangan-jangan orang-orang di sekitar kita itu adalah kekasih Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan hanya berbuat baik kepada manusia, ya. Oke, ya, kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut, ya. Akhirnya, ya, kita udah nggak bisa lagi, ya, udah nggak bisa lagi milih-milih gitu ya. Apakah orang ini pantas saya berbuat baik pada dia? Ya udah nggak bisa. Ya kenapa? Karena jangan-jangan dia adalah kekasihnya Allah. Sehingga kalau saat kita tidak berbuat baik pada dia, malah yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi musuh bagi kita. Allah, ya. Kalau seandainya kita dimusuhin sama Allah, luar biasa, ya. Karena tadi, ya, kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Wa ma taqarraba ilayya, saya pakai warna yang berbeda. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya, tiada sesuatu yang dipergunakan mendekat oleh hambaku yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, jadi ini karena baik kaitannya dengan mujahadah, ya, maka yuk sama-sama kita dekati Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa yang diwajibkan? Ya, salat wajib, ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, ya. Itu aja, ya. Hal-hal yang sifatnya wajib itu dekati Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Jadi Islam itu juga nggak lebay-lebay amat sih. Nggak juga gimana-gimana. Kita udah tahu kok apa yang diwajibkan Allah, ya, rukun Islam itu, ya. Salat, zakat, puasa, haji, kemudian berbuat baik kepada orang lain, ya, kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Itu hal-hal yang wajib, makan yang halal, ya. Kemudian berhati-hati dari dosa, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita, ya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintai. Nah, kalau kita mau jadi orang yang
di atas itu ya, yaitu orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, maka apa yang kita bisa lakukan? Tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Habis sholat tambahkan dengan sholat sunnah ya, puasa ya, seperti sekarang ini puasa yang harus kita lakukan puasa apa? Ya, puasa Syawal ya, puasa Syawal ya. Mestinya kita ya, teman-teman sudah melakukan belum puasa Syawal nih ya? Ada 6 hari ya. Nah, ini kaitannya dengan pengumuman dari teman-teman Magnet Rezeki puasa Syawal 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah ibadah sunnah ya, bukan wajib. Nah, puasanya itu 6 hari itu sama dengan kan kita setahun itu 360 hari ya. 30-nya itu didapat dari Ramadan, 300. Kemudian 60-nya itu didapat dari ya puasa Syawal. Puasa Syawal 1 itu sama dengan kita seperti berpuasa 10 ya. 10 hari berarti ya. 60 hari. Nah, jadi kalau kita mau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti orang yang berpuasa setahun penuh ya, maka ya hendaknya kita berpuasa Syawal ya. Boleh berniat puasa di siang hari, boleh juga nggak berurutan boleh ya, nggak berurutan diperbolehkan ya. Terus kemudian ada banyak pertanyaan seperti ini karena saya banyak anak saya perempuan ya. Itu kalau seandainya perempuan, kalau perempuan itu yang mana yang didahulukan? Apakah puasa bayar ya atau puasa Syawal gitu? Karena puasa bayar ini kan wajib ya, sementara puasa Syawal itu kan puasanya sunnah ya. Nah, begini cara melihatnya adalah puasa bayar itu bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain ya. Sementara puasa Syawal itu cuma ada di bulan Syawal. Maka apa yang harus didahulukan? Ya dua-duanya dilakukan ya. Maka saran saya ke anak-anak saya bilang begini, 6 hari kamu puasa Syawal, 2 hari kamu puasa ya, puasa bayar ya. Karena kalau seandainya semuanya dibayar di bulan Syawal juga nggak sanggup gitu ya. 2 dibayar di bulan Syawal, nanti yang lainnya dibayar di bulan yang lain ya. 6 tetap harus bela-belain untuk puasa Syawal begitu. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah membalas atau membayar puasa ya, yang puasa Ramadannya itu di bulan Rajab seingat saya ya. Nah, jadi artinya diperbolehkan untuk melakukannya di bulan-bulan yang lain. Nah, artinya kita benar-benar gitu bersungguh-sungguh untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala di amal-amal ibadah kita ya. Oke, jadi puasa Syawal ya, teman-teman gimana puasa Syawalnya? Sekarang masih banyak waktunya ya. Sekarang belum juga 10 hari ya. Ya. Lebih kurangnya ya. Syawal baru 4 hari, tinggal 2 hari lagi. Yes, alhamdulillah ya. Siapa lagi nih ya? Pana, saya mau nanya, apakah ilmu Garputala itu yang tercetak di buku khusus Garputala aja isinya? Gini, Garputala itu intinya Garputala itu adalah getaran Al-Quran. Makanya ya saya bahasakan dengan bahasa Inggris itu Quranic vibration. Quranic vibration. Termasuk misalnya kayak tadi ya. Kita lagi baca ayat Al-Quran yang kaitannya dengan yang tadi tuh ya. Yang wa ahsin kama ahsanallahu ilaih gitu ya. Ini kan kita lagi belajar. Yang kita pelajari adalah Al-Quran. Tiba-tiba kita bergetar tuh gitu dengan ayat itu. Itu juga adalah getaran Quran gitu. Jadi caranya bisa jadi dengan melihat dengan apa namanya? Dengan dibuka secara acak itu pakai riwayatnya Ibnu Battah ya di abad ketiga Hijriah. Kemudian bisa juga dengan berilmu ya. Kemudian bisa juga dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi silahkan ya. Jadi intinya adalah Quranic vibration. Bagaimana getaran hati kita itu digetarkan dengan Al-Quran setiap hari. Jadi baca Al-Qurannya bukan yang Quran yang biasa. Misalnya kan baca kulhu kadang-kadang kita nggak bergetar. Ya. Nah yang dibaca adalah yang bergetar. Untuk ngelawan COVID ya bacanya yang bergetar. Kalau yang nggak bergetar nggak akan pernah bisa ngelawan COVID gitu ya, seperti itu ya.
Bukannya qadha harus didahulukan Ustadz. Itu tadi seperti saya katakan ya. Memang katakan jangan sampai akhirnya begini ya. Jangan sampai akhirnya karena kita mendahulukan puasa qadha dan akhirnya nggak sanggup juga gitu kan. Katakan 9 hari ya. Ada yang sampai 9 hari 10 hari kan gitu ya. Terus kemudian akhirnya puasa Syawal nggak dilakukan juga gitu ya. Niat kita untuk membayar qadha malah akhirnya yang salah satu yang utama ini puasa Syawal itu ya sunnah muakkad gitu ya. Jadi sunnahnya tuh sangat tinggi sekali ya. Nah, jadi kalau bisa diupayakan ya. Seperti itu. Jadi makanya akhirnya kalau ke anak saya bagi 2. 6 hari kau puasa Syawal ya. Jadi puasa yang diutamakan di bulan Syawal, kemudian 2 hari kamu puasa qadha gitu. Oke, getaran Al-Qur'an setiap hari. Sip ya. Kita lanjut ke hadis yang tadi ya. Kemudian ya nah, ini ada hadiah. Hadiahnya apa? Ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau udah dicintai, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Ya. Jadi kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas. Allah akan ganti. Allah akan muliakan kita dengan amal yang Masya Allah ya. Sampai Allah katakan ya, dijadikan aku menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, maksudnya gini. Allah akan bimbing segala apa-apa yang dia lakukan. Jangan sampai juga akhirnya dengan hadis ini kita mengatakan, gitu kan, Allah ya itu masuk dalam ragaku. Ini nggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi yang kita imani apa? Allah akan membimbing seluruh langkah kita. Selama ini kan gini ya. Kita tuh kan kadang melakukan sesuatu tuh nggak ada bimbingan, ya. Tapi kalau seandainya ada yang membimbing kita itu kan senang banget, ya. Masya Allah ya, senang banget. Nih ada testimoni bagus. Pak Ustadz, ada teman saya positif COVID dan saya ajari cara garfu tala yang saya lihat di YouTube. Alhamdulillah hasilnya negatif 2 minggu kemudian. Yes, Bismillah insya Allah ya kita sama-sama ya berjuang melawan COVID ini dengan getaran Al-Quran. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala terus kemudian ya kita lanjutkan wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku ya, jika ia minta kepadaku niscaya aku memberinya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dalil magnet rezeki nih gitu. Ya, jadi kalau dikatakan magnet rezeki ada dalilnya enggak? Ya ini dalilnya. Kalau dia minta aku akan penuhi semuanya gitu ya. Kemudian wala inista'adzani la'uizanna ya betul ya. Dan kalau dia minta perlindunganku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tentunya ini dihubungkan dengan ayat yang tadi kita udah baca di atasnya, yaitu syaratnya adalah dengan bersungguh-sungguh ya. Dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, ini ada yang mengatakan di halaman 81 kitab Riyadhus Shalihin ya. Nah, terima kasih. Kalau di saya 146 karena ini sekaligus syarahnya. Di sini ada kayak gini-gini ya, pelajaran-pelajaran gitu ya. Seperti ini ya. Jadi enak karena udah dikasih keterangan. Taib inilah dia ya hikmah yang mudah-mudahan kita bisa ambil, mudah-mudahan ya kita bersungguh-sungguh kepada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya mencintai dan meridhai kita. Kalau Allah sudah mencintai dan meridhai kita, Masya Allah ya, Allah akan bantu seluruh kehidupan kita. Allahu Karim ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah ya kita tadi sudah
membacakan hadis ya. Nanti kita akan lanjut lagi hadis yang berikutnya ya. Masya Allah, satu hadis aja 1 jam ya. Ya, maaf Pak Ustadz, mau tanya kalau baca istighfar selalu bergetar itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Kita tuh harus bergetar gitu. Ya kalau bisa sih bergetar sepanjang masa. Setiap mengingat Allah tuh bergetar gitu. Ya, ayatnya begini ya. Ayatnya ya. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Ada ininya nih, bentar ya. 8 ayat 2 ya. Ini ayatnya ya. Jadi kalau ini untuk menjawab pertanyaan ya, untuk menjawab pertanyaan itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, bergetar hati. Ini ayatnya ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kepada mereka ya bertambahlah iman mereka ya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu ayat. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi ya, saya selalu bergetar, bagus ya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus ya, sambil maksudnya bergetar gimana ya? Gini. Dulu pernah nggak Anda jatuh cinta dengan seseorang? Ya, jatuh cinta dengan seseorang. Pernah nggak ya? Saya nggak tahu ya. Pernah nggak Bu Upik gitu ya? Jatuh cinta dengan seseorang. Kemudian tiba-tiba namanya dia tuh disebut. Ya, gimana? Jantung kita, rasa kita gitu, apa yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Itu ya kayaknya gitu kalau lagi demam gitu, kemudian selimut sama berselimutan sama ya berselimut gitu. Ini ada telepon dari Aisyah gitu kan. Wah, itu terbang itu selimutnya. Aisyah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai bergetar gitu ya. Bergetar. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Qur'an, menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Masya Allah ya. Dengar lantunan ayat Al-Qur'an bergetar ya. Kalau bergetar kan bagus Ustadz. Nah, kalau tidak bisa bergetar. Nah, ini dia. Kalau nggak bisa bergetar tuh gimana? Ya minta kepada Allah. Ya, ayatnya adalah ciri orang yang beriman bergetar. Kok saya nggak bergetar? Jangan-jangan saya nggak beriman. Begitu. Ya, jangan-jangan saya nggak beriman. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman. Nah, di situ adalah ya cara kita untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, kok saya nggak bergetar sih? Jadi jangan sampai akhirnya jadi juga kita minder, enggak, tapi ya Allah, astagfirullahalazim, Masya Allah ya. Ya, ini kan juga kan untuk cara kita untuk selalu menurunkan garis kebenaran ya, bahwa kita tuh selalu salah aja rasanya gitu ya. Maknas lucu. Mudah-mudahan lucunya jadi amal soleh ya. Amin. Barakallah. Amin semuanya. Oke. Baik teman-teman semuanya, saya ada tamu sebentar ya. Saya hari ini ada tamu saya ya. Udah masuk belum tamu saya nih ya? Oh, mohon maaf ya. Ustadz Abus, apakah sudah bisa masuk ya? Ayo Ustadz, kita masuk. Saya mau bareng-bareng sama Ustadz Abus ya. Kita insya Allah akan diskusi satu hal yang sangat penting insya Allah ya. Kita akan diskusi tentang ini nih ya. Diskusi tentang amal soleh kita selepas di masa COVID ini ya, di masa COVID. Karena gini, di masa COVID itu akan banyak yang kelaparan ya, akan banyak kelaparan ya. Kenapa? Karena pekerjaan semakin sedikit ya,
kemudian penghasilan juga terbatas. Nah, nanti insya Allah kita akan melakukan yang namanya MR Box ya, atau Magnet Rezeki Box. Kita bagi-bagiin makanan secara gratis ke masyarakat ya. Jadi yang gratis kita kasih, yang berilmu kita juga kasih. Jadi intinya kita melakukan berbagai amalan lah gitu.